Islam. Tapi yang namanya Nabi Muhammad tetap berbakti kepada Abu Thalib. Apapun kesalahannya, apapun dosanya, yang pasti dia Abu Thalib adalah pengganti orang tuanya. Jangankan ke paman, ke orang tua kita yang banyak dosanya. Tara sholat, tara ngaji, puasa komo, zakat embung, ibadah haji komo, merawat. Apakah kita harus berbakti sama mereka? Berbakti sama mereka. Ucapkan kata yang baik, bersikap yang santun. Urusan dosa itu urusan mereka, urusan orang tua dengan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita berbakti sama mereka dan doakan mereka. Bisa dipahami? Bisa. Saya akan belok dulu. Ada sebuah cerita. Tahu Nabi Musa? Tahu. Kenal? Enggak. Sekedar tahu. Nabi Musa adalah sosok Nabi yang luar biasa sekali. Kelebihannya dari nabi lain apa? Membelah lautan. Angkat ular. Angkat ular. Ada lagi yang luar biasa sekali, yang sangat luar biasa. Ada yang bisa menjawab? Satu aja. Apa kehebatan kelebihannya dibanding nabi lain? Mana ya, seorang aja. Sok. Membelah lautan sudah. Tongkat menjadi ular sudah. Ada satu lagi yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki sama nabi-nabi lain. Kitab Taurat belum sampai ke keinginan ini. Apa? 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 Ini dong ibu-ibu, tantri abeng. Laut merah. Itu wajah kamu dan wajah aku yang merah. Kew sini gitu ya. Oh, kew. Apa kelebihannya? Cowok. Woi, para imam. Apa kelebihannya dari nabi lain? Ini harus tahu ini. Kelebihannya apa? Agung, namamu besar. Iya kan? Yang agung itu Allah. Agung, akbar berarti ya. Kalau di Sunda akbar. Gung, apa kelebihannya? Aduh, iya nggak ada ya. Kelebihannya saya kasih tahu. Mau tahu? Tahu pisang atau ongkoh? Ongkoh. Nabi Musa kelebihannya dari nabi lain adalah nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kenyaho datang oge. Wa kalamallahu Musa taklima, dan Nabi Musa adalah nabi yang pandai, yang langsung berbicara dengan Allah. Gimana beliau kalau mau berbicara dengan Allah? Bukit apa? Bukit Tursina. Sini bro. Zian, namanya Zian ya. Ini dalang. Ini dalang ahli kegolek ya, dari kecil ya. Mau kasih jajan ya? Makasih ya. Udah duduk. Oke. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika akan berbicara, ketika akan berdoa, maka berangkatlah Nabi Musa ke bukit Tursina. Bukit apa? Ah, itu ingat-ingat. Jangan sampai kamu raja abad terus tapi itu benangnya naon. Ketika Nabi Musa berdoa langsung ke bukit Tursina menemui Allah, dan Allah langsung menjawab pada waktu itu juga. Itu kehebatan Nabi Musa dibanding nabi-nabi yang lain. Hanya yang lebih mukjizat, yang paling besar apa? Dari nabi semuanya, mukjizat yang paling besar apa? Yang paling hebat apa? Lagi saya. Dari sekian mukjizat nabi, mukjizat yang paling besar itu apa? 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 Nah ini ibu yang ini siapa? Nah ini Bu, siapa namanya? Siapa namanya? Ya, kamu. Aku nanya kamu. Siapa?
Imelda, berarti dia dari Filipina. Karena mantan istri presiden dan presiden Amerika, Filipina itu Imelda namanya, Imelda Marcos. Yang sekarang jadi presidennya Junior Marcos. Imelda, tahu nggak apa mujizat yang paling besar di antara nabi-nabi? Ini saya masih membahas tentang Isra Mi'raj ini. Apa, Imelda? Saya tidak butuh senyum kamu. Nggak ada yang tahu juga ya. Yang paling besar mujizat sampai sekarang ada itu adalah Al-Quran. Subhanallah. Itu sekarang kita masih melihat wujud mujizat itu Nabi Muhammad. Kalau tongkat sudah tidak ada. Zabur, Taurat sudah berubah, dirubah semuanya. Injil apalagi dengan pengarang-pengarangnya. Pengarang-pengarangnya itu ada Bu Ulus, Pak Ulus, Johannes, itu pengarang-pengarang Injil. Kalau Al-Quran nggak ada pengarangnya. Pengarang Haji Ayi Salahuddin SPD. Al-Quran nggak ada. Satu ayat di dalam Al-Quran, satu huruf aja dipalsukan, ketahuan. Karena apa? Banyak penghafalnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku menurunkan Al-Quran, maka aku akan yang memeliharanya. Tidak akan bisa. Oke, kita lanjutkan tentang Nabi Musa. Nabi Musa bertanya sama Allah langsung ke buku Tursina. Wahai Allah, siapakah nanti teman saya di surga? Langsung waktu itu Allah menjawab. Disebutkan namanya, tapi bukan nama kamu siapa? Asep. Ya, sebutkan. Allah langsung menyebutkan tempat, menyebutkan namanya. Setelah itu apa? Nabi Musa langsung berangkat. Baik ya Allah, saya akan mencari orang itu. Di mana sebenarnya dia? Setelah itu saudara-saudara, Nabi Musa alaihissalam turun dari gunung, dari Bukit Tursina. Dia menjelajahi nyukcuk lembur, terus neangan, nanya-nanya kemana-mana. Di mana si orang yang bernama si A itu? Sebut saja si A. Kalau di acara-acara itu mawar namanya, ya, atau di blur. Gitu kan namanya. Langsung pada waktu itu sampailah pada suatu kampung. Seorang nabi aja bekerja keras untuk mencari sesuatu. Masa kita tidak? Masa kita tidak? Ya. Akhirnya Nabi Musa sampailah ke suatu rumah. Ternyata rumah itu adalah dia masuk kemudian assalamualaikum dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Diterima oleh orang itu saudara-saudara. Diterima, dipersilahkan untuk duduk. Tapi itu namanya Nabi Musa tidak diajak ngobrol oleh tuan rumah. Lelaki itu langsung kemana? Langsung pergi ke kamar. Apa yang terjadi? Keluar dari kamar, pemuda itu menggendong seekor babi betina yang besar. Kemudian dibawa, dimandikan. Setelah dimandikan, dielap, kemudian dicium, dibawa lagi ke kamar. Nabi Musa kaget. What's happened? What's wrong? Dan what yang lainnya? Ada apa ini? Kok ada yang seperti ini? Kemudian melihat lagi, ternyata pemuda itu keluar dari kamar, menggendong lagi seekor babi yang lebih besar lagi, seekor babi jantan. Dibawanya ke kamar mandi, dimandikan, disabuni, disampo, dikasih, kemudian dielap sampai bersih. Setelah itu dicium dan dibawa lagi ke kamar. Setelah itu apa saudara-saudara? Nabi Musa semakin terheran-heran. Ada apa ini? Akhirnya apa? Waktu itulah seorang pemuda itu keluar. Ditanya oleh Nabi Musa, Anda ini muslim, saya muslim. Kenapa Anda lakukan itu? Padahal di dalam agama kita tidak boleh. Iya, saya tahu. Kalau Tuhan tidak percaya, saya akan ceritakan begini. Kenapa itu babi itu saya mandikan, babi itu saya cium, babi itu saya peluk, babi itu saya masukkan lagi ke kamar, dan dua-duanya.
Siapa itu? Apa sebenarnya? Nabi Musa bertanya heran. Wahai Tuhan, babi itu adalah kedua orang tua saya. Kok bisa? Dia, kedua orang tua saya melakukan kesalahan yang sangat besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah, dan kemudian dikutuk, dilaknat oleh Allah, kemudian dua-duanya menjadi babi. Saya setiap hari berdoa kepada Allah supaya orang tua saya dikembalikan ke asal semula, dan saya meminta ampunan kepada Allah supaya orang tua saya dimaafkan. Tapi sampai saat ini belum. Menangis itu pemuda itu. Terus kan orang tua kamu ini benar-benar berdosa. Saya tidak mau tahu bahwa Allah memerintahkan kepada saya untuk sayang kepada kedua orang tua saya, untuk menghargai kedua orang tua saya, apapun bentuknya, itu adalah orang tua saya, apapun kesalahannya. Lalu bagaimana dengan dosa-dosanya, kata Nabi Musa? Dosa-dosa mereka itu adalah urusan mereka dengan Allah, bukan urusan saya. Urusan saya adalah berbakti kepada kedua orang tua saya. Subhanallah. Sudah berbentuk babi saja, itu masih terus berbakti kepada orang tua. Kita mah orang tua paling ngarame oke itu saha teuing. Mau ayakan jualan itu saha tukang ayakan beureun. Heuh ini nanya itu tukang ayakan. Tidak mau mengakui bahwa itu ibunya, tidak mau mengakui bahwa itu ayahnya, padahal mereka bekerja dari siang sampai malam. Hulu dijadikan suku, suku dijadikan hulu. Esang ketika luhut lek ketika bujur itu untuk memberi nafkah kepada anak dan istri. Bagaimana kejadian seperti itu, saudara-saudara? Nabi Musa menangis. Subhanallah. Ternyata Anda adalah seorang anak yang luar biasa. Akhirnya apa? Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan langsung, wahai Musa, akibat dari anaknya yang soleh seperti ini, maka dosa-dosa kedua orang tuanya yang tadinya ditempatkan di neraka, pada detik ini juga aku tempatkan mereka di surga, dan mereka aku rubah kembali menjadi manusia. Subhanallah. Itu apa? Itu karena doa-doa kebaikan anak kepada kedua orang tuanya. Ulah ngamuk hayang meuli HP anu harga 500 mending ngajual sawah. Mah ical we sawah teh supaya meuli HP, batur lo meuli HP teh nu cirit-cirit. Dari nama geus eueuh nu jadul we. Ya. Ngamuk hayang meuli pentil motor, ngamuk jual mukena jeung sajadah. Hayang meuli jok motor, mau beas di gua jual ke tetangga. Ya, tapi kutang-kutang mah dijualan. Yo obral, di mana neng ieu anu abdi ieu mah. Nah ageung, kalau sadari juga ageung. Yo obral mah ulah ketika itu. Sayangi orang tua. Oke, siap? Harus dilaksanakan. Nah, apa kemudian? Allah langsung berfirman, mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu juga, dan mengatakan, wahai Musa, orang itulah yang akan menjadi teman sejatimu di surga nanti. Subhanallah. Jadi Anda tidak perlu mendoakannya harus, tapi menghargainya harus. Tetap saja berbakti harus, cium tangannya ulah kieu sasalaman teh kana dieu we. Capek deh kakolot. Ya. Saya minggu kemarin ceramah di Cikampek di sana di Karawang. Saya tes tuh anak-anak. Ternyata mereka bagus salamannya. Tidak ada yang begini. Semuanya begini.
Kok muka saya makin benar batu ali kan? Stroke kan seperti itu. Ya begini. Bisa dipahami ini.